betina manusia dan jantan. manusia perempuan. Gimana? Ya kau jangan tanya balik, jawab. Ah, kamu kan ahlinya babi. Saya tidak main-main bertanya tentang jawaban pertanyaan dari yang saya bantah. Ini enggak bohong saya. Apa ini? Hah? Apa ini? Memang memang Saya betul. saya sportif orangnya. Tapi saya tahu tentang isi Alkitab itu semua. Saya tidak mau menjawab dari pertanyaan yang tidak nalar. Kalau begitu, ceritakan sama kita pengalamanmu ternak babi. Ceritakan coba. Oke, saya ceritakan tentang Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Penyakit babi, nggak kau katakan penyakit babi. Kamu mau dengar enggak? Ya aku mendengar. Sudah, diam, Ya udah. nggak usah ceritakan. Oke, Kumi ya, ku dengarkan pembicaraan Anda dengan sopan. Udah? Jadi saya sudah pernah mengalami beberapa banyak cobaan, baik dengan persaudaraan, Kamu bersaudara sama babi? baik dengan kekeluargaan, baik dengan ekonomi, baik dengan rumah tangga saya. Jadi, karena saya banyak mengeluh tentang cobaan ini semua, saya sangat serius berdoa kepada Tuhan Yesus. Serius. Udah lar pembicaraan Anda. Udah lar pembicaraan Anda Jangan ke main Yesus. tolong, dengar. Sementara yang di komen udah pada ketawa, perpuluhan dibilang. Ya. Kamu nggak mau dengar, lalu mau potong. Ini cerita ini mau diteruskan apa enggak? Udah teruskan lah ya. Tapi Gini loh Pak Riz. teruskan. Selama kamu ternak babi, pernah nggak kamu diseruduk sama babi? Lah, tujuan pembicaraan ini mau kemana? Ya, pengalaman kamu ternak babi. Dari sini udah tahu kedok kalian itu tujuannya apa. Gak usah gitu, gini aja. Kamu tahu nggak arti seruduk? Kalian malu kalau saya kasih tahu, kalau saya ceritakan tentang masalah yang kualami, begitu banyak pertolongan. Kalian malu mendengarkannya. Yang menolong Potong. yang menolong Yang kau kamu. alamin itu. Taruh lo jual beli. Yang menolong kamu babi atau siapa yang menolong kamu? Kalian malu ya mendengarkan. Tanya jual beli yang menolong dia babi atau siapa? Nah, Oh, jual beli kemana nih? kalau mau tahu kalian itu dengarkan baik-baik, dengarin, simak, pahami. Udah? Udah? Simak dengan baik-baik. Jadi saya pernah mengalami beberapa banyak cobaan. Kami harus dengar ceritamu. Buat apa? Baik dari segi pertemanan, baik segi usaha, rumah tangga. Ngapain kami dengar curhatanmu? Ngapain? Buat apa? Apa gunanya buat Tadi kami? mau minta diceritakan, sekarang Gak ada minta. Kami ingin tahu cerita babimu. Bukan cerita pengalaman hidupmu. memang lu nggak terima kalau saya ceritakan dengan bukti mujizat nyata yang saya sampaikan ini. Gak ada bukti. Siapa tuh kau bohong? Ada buktinya dulu. Inilah buktinya aku berhasil bisa main TikTok. Oh, TikTok saya juga bukan cerita begitu bisa main TikTok. Sama kau kira kita kena? Lalu lu yang minta ceritakan tentang pengalaman hidupku. Saya Siapa ceritakan. yang minta jual beli yang minta? Gak ada. Pengalaman kamu beternak babi. Lu Pernah nggak kamu diseruduk sama babi? peternak babi pengalaman. Aduh, nggak usah lah kayak gitu berkedok untuk menjelekkan agama Kristen. Nggak Kita sapa bagus. dulu Jalu, selamat malam. Nggak bagus. Ya. Kalau Jalu. Kalau kalian mau mendengarkan cerita saya rasa tidak ada akan memotong cerita saya. Ngapain mendengar kau? Kalian tenang dan diam mendengarkan Buat apa cerita kita dengar kau? Apa yang mau manfaatnya saya kita dengar ceritakan kau? ini.
Gak usah. Kan ini belum Gak ada usah. seperempat cerita saya Gini. dipotong. Gini, Jadi kau kan di dalam Biblemu itu Aris, di dalam Biblemu itu tertulis, yang digantung itu terkutuk. Kau suka kalau Yesus terkutuk? Kau setuju? Halo? Tahu ayatnya Bunda, dia nggak tahu itu ayatnya di mana. Aduh. Pandainya kalian di media TikTok ini ya. Ih, jual beli. Ih, jual beli. Ih. Waduh, kabur dia jual beli, kabur dia. Oh, kabur dia. Gara-gara si jual beli lah kabur dia Bang Andi. Oke lah ya, lanjutkanlah narasi kalian ya. Aku keluar dulu ya. Jual beli sebelum kau pergi tadi, emang kamu itu nyambung gak sih bahasa Indonesianya? Nggak nyambung dia. Kalau bahasa Indonesia, kalau kita sebut kata bahasa Indonesia berbeda sama arti kata yang telah kuucapkan. Ada ventilasinya ya. Ibaratkan angin ban. Nah, kalau nggak ada pentilnya itu, kita tidak bisa mengisi angin. Ya. Tidak bisa kita mengisi angin kalau nggak ada karet pentilnya itu sama pentilnya itu satu nyawa dan satu jiwa dan satu rasa untuk menyatukan ke dalam angin ban agar mengisi di antara ban dalam dan tubles. Oke. Coba ceritakan sewaktu kamu tambal ban itu, pernah nggak kamu nggak dibayar orang? Kenapa Bang Hendi? Waktu kamu masih tambal ban itu, pernah nggak kamu nggak dibayar orang? Kalau itu tidak pernah. Tapi kalau ada gadenya, ibaratnya peninggalnya, ibaratnya KTP, tanda jaminan, ada. Meninggalnya. Maksudnya jaminan. Peninggalan. Apa sih bedanya? Apa bedanya ban tubles dengan ban biasa? Bedanya ban tubles sama ban biasa. Bunyi ayamnya. Ayam mana yang mau kita potong? Kita rayakan dulu ayam ini. Karena ayam ini kan sangat enak kalau kita rendang. Oh ini tukang ini ya, tukang tambal bannya Bang. Udah jual beli. Pengalaman. Pernah nggak kena jidatmu ini kunci dongkrak? Jidatku kena kunci. Tidak pernah lah Bang Hendi. Jangan Anda berbicara begitu, tidak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah mengalami musibah ya? Iya, tidak pernah lah. Berapa sih tarifnya itu kalau nambal? Kalau tariknya nambal, kalau di kami rata-rata masih 10.000. Kalau isi angin saja? Kalau isi angin, kalau dikatakan kalau isi angin 1 ban atau 2 ban atau 4 ban atau 6 ban atau 6 ban, 10 ban, 12 ban itu ada. 6 roda lah. Kalau kita berkatakan 6 roda, kalau dia berkatakan 6 roda, berarti kan bannya itu kan besar. Otomatis kan kalau kita mengisikan sesuai kuadrat kita isi angin. Bukan jual beli, bukan kau yang tiup toh. Bannya bukan kau yang tiup atau kau yang tiup. Adalah kompresor lah. Oh kompresor, aku pikir dia yang tiup. Kok Ibunda Rama lebih luas pembicaraan Anda. Netizen di bawah bilang jual beli yang tiup. Lanjut. Lancar. Kalau begini lancar loh. Ngomongannya. Kalau apa bedanya lebih mahal mana, nitrogen atau angin biasa? Kalau sebenarnya kalau lebih simpel itulah angin dari udara, bukan dari Angin dari udara. Tolonan deh. Sahabat Kandage, kita dengarkan jual beli nih ya. Kenapa kita mengatakan dari angin udara?
ketika kita hidupkan mesin kita, dia itu menghirup udara. Ada nggak kalian menengok bagaimana bayangan? Oke, sekarang temamu nanang ini. Jadi ini peternak babi PS tambal ban. Tambal ban. Iya, silakan Bang Aris naik lagi tuh. Iya, ya, terima kasih. Memang Bang Aris ini, ayolah Bang Aris. Oke lah. Jangan kamu itu salah mengartikan dalam hidup ini. 100 pun saya tidak akan mundur untuk kebenaran bagi saya. Kalau Anda mengatakan kebenaran, Anda itu sudah Dinda kebenaran. Lianka kalau ada di bawah minta permohonan untuk naik ke atas, silakan aja. Liangkan namanya. Typing saya dari tadi naik udah lebih 20 kali bisa dihitung, tapi enggak dinaikkan. Apakah malu berdebat dengan saya untuk kebenaran? Saya tidak tahu. Kalianlah yang tahu itu ya. Lucu kali Anda. Oke. Lucu kali Anda berbicara kebenaran. Sementara Anda masuk mengatakan kebenaran, Anda mengatakan, aduh, bagus kan kata Anda. Oke, lanjut ke cerita apa lagi nih? Pertanyaannya apa lagi? Tanya lagi kalau beli masalah babi. Nah, masalah babi gimana? Kalau masalah babi itu, Ya, kita masuk tema di mana? kalau masalah babi itu, Kalau kita berbicara masalah babi, kita masuk di tema mana? Kenapa kalau orang marah, misalnya kalian marah nih, ada orang marah ya, mereka saling ngomong gini, dasar kau babi. Padahal itu makananmu loh. Kenapa tuh? pertanyaannya sekarang apa? Saya bingung. Pertanyaannya Nah, apa? kalau orang lagi bertengkar, saling marah, saling mengatai, dasar kalian kau lagi babi. bertengkar. Padahal Oke, itu saya makananmu loh. Oke, Iya. kalian lagi bertengkar. Oke, saya diam. Silakan habiskan dulu pertengkaran kalian itu biar ke pertanyaan nanti. Silakan. Biar aja Bunda, biar. Aris, kalau babi itu mau dimatikan, diapain? Caranya mematikannya bagaimana? Cara mematikan babi itu adalah salah satu contoh seperti cara mematikan ayam. Bagaimana abang itu? Itulah disitulah Aris, kau tidak bisa Saya menyimpulkan tarik ke perkataan diri dia. kalian itu yang bisa ditanggapi. Cara mematikan ayam itu bagaimana tentang kalian itu? Saya tanya dulu. Ya kan kita nggak ngomongin ayam, mau ngomongin babi kan? Assalamualaikum warahmatullahi Saya kasih contoh. Waalaikumsalam. Berangkat Warahmatullahi dan wabarakatuh, paham. Mbak Lianka. Karena Anda lalu salah mengartikan wabarakatuh. isi Bunda daripada Alkitab. cantik. Maka saya kasih contoh Iya. yang bisa kau tanggapi, yang bisa kau pahami gitu. Mohon maaf, boleh saya bertanya pada Bang Aris? Boleh, boleh. Terima kasih Ustadz. Bang Aris, selamat malam. Oh, oke, cintaku. Silakan. Kampret. Maaf, ini pembahasan tentang B2 ya. Saya mau tanya, B2 itu kakinya ada berapa? Ah, B2 itu kakinya berapa ya? Berapa menurutmu? Loh, saya bertanya malah balik bertanya. Ya, kau bertanya kan karena jawaban saya nanti salah. Makanya kalau menurutmu berapa? Makanya saya tanya menurut Anda berapa? Salah ada kata 7. apa? Ada 7. Oh, 7. Ada Kalau 7. dari depan kelihatan berapa? Ada 7. Kalau menurut Ya, boleh. ada Dari berapa? depan kelihatan berapa? Kelihatan di depan ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Terus belakang, dari belakang kelihatan berapa? Ada 2. 2. Dari samping kiri kelihatan berapa? Coba kita survei nanti. Lebih jelas. Jawab dulu. Kita Yang sebelah survei kiri nanti lebih kelihatan. jelas. Makanya saya tanya, ini dari Nanti saya samping kiri bilangin. kelihatan berapa? Ada Kau nggak berapa? percaya. Ya udah jawab aja, jawab aja. Oh. Kalau dikatakan dari samping kiri, satu dan satu. Iya. Enggak, gini abang, saya tanya sama Bang Arif tadi bilangnya ada 7. Tadi depannya bilangnya 7, belakang Dari 2. mana Jadi 7? 9 kan? Tahu, tanya aja sendiri. Itu kan mohon maaf, otaknya kayaknya agak kepelintir sedikit. Oke, silakan dilanjut. Enggak, Bang Aris ini, bagaimana cara membunuh babi, Riz?
Cara memotong babi itu bagaimana cara memotong ayam itu dengan cara memotong lehernya. Emang babi punya leher? Jadi dengar dulu. Jual beli. Babi nggak ada leher lah. Janganlah kayak gitu Hendy. Nggak boleh. Babi punya leher. Aku ayam itu nggak punya leher. Babi itu punya leher sama-sama ayam. Nggak boleh gitu, Andi. Ya, kalau mau menang di pembicaraan konteks seperti ini bukan begini caranya, Dek. Ya, belajarlah dengan nalar, belajarlah dengan waras, sampaikanlah dengan Riz, terakhir Riz. benerang. Itu kenapa babi Riz berdua sama jual beli nih? Dia jalan di belakang mamanya, induknya babi. Kenapa anak babi kepalanya nunduk? Kenapa tuh? Itu pertanyaan apa itu? Hah? Pertanyaan apa itu? Iya kan dia jalan sama mamanya, tapi anaknya di belakang kepalanya nunduk. Kenapa? Di mana itu? Oke, usangkan dulu perkataanmu Hendy. Apakah pernah kamu mengalami? Saya bukan babi lah, kan babi yang diomongin, bukan orang. Iya, dari pembicaraanmu yang kukatakan, apa pernah kamu mengalami? Pernah saya melihat di video kalau dia jalan beriringan itu. Ada nggak videonya? Ada banyak. Oke, tunjukkan. Kau tahu nggak kenapa anaknya nunduk kepalanya? Karena malu mamanya babi. Kamu tahu nggak? Kamu itu di antara hidup kamu tidak ada kalau tidak ada orang tuamu. Jual beli kamu kok bahasa Indonesianya nggak nyambung lagi sih? Aku tari-tari dukung kau yang belo-belo. Janganlah. Makanya baik-baiklah berbicara. Iya, karena saya dari tadi baik-baik menghadapi semua pertanyaan daripada kalian itu. Saya hormati, kalian tetap nggak waras semua pertanyaannya. Jadi terima kasih banyak buat jual beli telah ada pembelaan sedikit tentang. Jangan salah Riz, ini jual beli itu jual beli babi loh, pengalaman dia. Nah, dari situ aja si Hendy berbicara. Tidak pernah aku belikan babi. Terus itu jual beli apa kamu? Itu inter aku, apa yang aku akan lakukan. Betul. Kalau Aris jual beli babi juga? Kalau dia itu mungkin antara dia dan hidup dia. Bukan urusanmu. Betul nggak? Enggak urusanku. Enggak urusanku. Ketika jual beli membuat ayam berkotek-kotekok, terjadilah masuk program yang baru. Betul, jual beli. Saya yakin. Karena dari tadi saya di sini selama bergabung tidak pernah berkeras kepala atau membantah daripada pertanyaannya. Selalu saya tetap berdingin hati menghadapinya. Aris, kamu kan baru main TikTok. Kau tahu nggak caranya keluar TikTok? Mau saya praktekkan? Ya coba praktekkan. Tekan X. Coba. Tekan X. Ya coba. Bu Aris. Diam dulu ya beli. Nampak kali kalian satu grup dan. Diam dulu. Coba praktekkan bagaimana cara keluar TikTok. Jual beliku. Betul. Coba. Pertanyaannya ini tidak nalar. Yang kedua, berarti kamu belum bisa kena TikTok, belum bisa main. Tentang kisah saya aja pun kalian ini tidak mau mendengar. Maunya menjatuhkan. Berarti kamu masih gaptek, belum bisa keluar TikTok. Coba praktekin. Apakah begitu kalian itu diajarkan tentang agama kalian? Sekarang kita ini kan ini nggak ngomongin agama, ini ngomongin TikTok. Sekarang kan kita berarti kamu masih gaptek, Riz, kamu masih gaptek, belum bisa keluar TikTok. Saya tidak pernah membantah pertanyaan kalian. Itu record, ada putaran kembali. Kamu masih gaptek, belum bisa keluar TikTok, nggak ngerti caranya. Lu nggak waras. Coba praktekin dulu. Dulu jual beli bisa loh praktekin. Coba kamu praktekin, nggak bisa nih, nggak ngerti nih. Coba Riz, praktekin Riz, gimana cara keluar? Praktek kenapa itu? Praktek keluar TikTok.
jangan sempat si Juma mengatakan sama Anda berbicara begini-begini nanti sama Anda sampai 10 kali. Cara cepat pula itu. Baiklah, Bang Juma itu dia lagi serius membawa kekuasaan daripada umat Islam. Tapi kau selalu Aris, merobek. kenapa sih? Aris, nanya sedikit Aris. Tunggu Kenapa dulu. sih Apa kau saya nggak bisa menuhankan berbicara sedikit menyampaikan Aris? tujuan saya? Kenapa Aris? Saya tanya nih sebelum kau keluar TikTok, kenapa sih kau menuhankan anak Maria? Kenapa sih menuhankan Saya manusia? bisa menyampaikan keluhan saya dan saya tidak bisa bertanya. Selalu Ya, ada turun pertanyaan aja. sama kalian itu. Turun aja kalau nggak bisa diskusi turun. Luar biasa kalian itu memang. Ya jawab dong. Kenapa Jangan, kalian Pak. nanya? Sampai Saya berdebat tanya, Bang kenapa Juma, kamu- sehingga martabat daripada Bang Juma kalian jatuhkan. Di sini Bang Juma sudah berjuang dan sangat serius membawa Ya, saya kebenaran tanya. daripada agama Iya. Islamnya itu. Nah, kalau kau sadar, kenapa kau menuhankan anak manusia? Dia praktekin tuh keluar TikTok. Pinter dia. Oh. Dia praktekkan juga jual beli. Kalau beli juga praktekin. Astagfirullahaladzim. Orang Kristen. Mbak Lianka, apa kabar? Sehat? Bundaku jadi alhamdulillah sehat Bunda. Masya Gimana Allah. kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Gimana suasana di Bali kalau lagi puasa itu gimana? Saya di kota Tegal Bunda. Belum pulang. Oh, belum ya. Halo? Iya Bunda. Itu ada tamu Boleh Bunda, bertanya, silakan. Mbak? Ya halo, Agus Serang ya? Boleh bertanya Boleh, ya? boleh. Sila Kristen Boleh apa bertanya. Muslim? Kristen Muslim, Bang. Apa namanya? Kristen. Tapi saya tanya baik, Pak harus jawab ya. Enggak, Kristen ya? Jawab Oke, ya. silakan. Iya, jawab ya. Ini kenapa ya? Curhat. Nabi Mau curhat, Bang? Isa itu nggak bisa gambar mukanya. Nggak bisa digambar gitu. Iya, gambar mukanya. Biar real kan? Ya kan? Benar apa nggak? Karena di zaman itu belum ada tukang gambar. Bukan, maksudnya kenapa nggak bisa gambar orang Islam, nggak bisa gambar Nabi Isa itu nggak bisa. Kenapa? Antara gambar itu yang mana yang pasti itu? Karena ada ratusan gambar tuh di setiap daerah, setiap negara Gambar. beda-beda. Yang mana pastinya itu? Bukan Yesus. Nabi Isa, Nabi yang orang Islam sembah itu siapa namanya? Loh, Ya, oh Nabi SWWT ya? Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Oh, Kenapa ini nggak bisa bertanya gambar aja kau dodol. mukanya? Kenapa dodol semua ya, Bisa Nek? gambar mukanya. Kalau ketawa sih? Ya karena kau dodol, kau bilang Nabi Isa, kita bingung jawab apa kau ini? Iya. Nabi Muhammad. Karena di zaman nggak itu, bisa? karena di zaman itu belum ada tukang gambar. Kenapa nggak bisa Jawab gambar aja, nggak apa-apa. mukanya? Kan Karena Allah waktu itu di zaman itu belum. Gini Bang, Sabar kalau dulu digambar dong. Bang. Kan saya nanya Bang. dulu. Sabar dulu. Ya, saya jawab Bang, kalau digambar. Sabar dulu. Ikan kau dulu. bertanya. Mau Iya, dijawab apa sabar enggak? dulu. Sabar dulu saya nanya. Oh. Nabi Isa itu kenapa nggak bisa gambar mukanya? Nabi Isa lagi. Biarin aja Iya. beneran, mah. Nabi Isa, Nabi Muhammad, kenapa nggak bisa gambar mukanya? Karena di zaman itu kan Allah. Biarin beneran, Tunggu, kita jawab aja, nggak tunggu, apa-apa. habis dulu dong, habis dulu. Kenapa Nabi Isa itu kenapa nggak bisa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, sorry maaf. Nabi Muhammad itu kenapa nggak bisa gambar mukanya? Kan Allah itu kan berkuasa, ya kan? Kamu bertanya apa bisa nangis? diciptakan. Kamu Bisa. bertanya apa nangis? Cari ke Allah. Ya apa sih orang ini? Ya, kamu bertanya kan, kamu diam dulu kan? Iya, saya bertanya dulu. Tapi kamu bertanya ngoceh terus. Di situ sabar dulu. Dengan hati nih saya bertanya, dengan hati, bener ya, dengan hati nih. Kenapa Nabi Muhammad itu kenapa nggak ada gambarnya? Kan Allah kan
bisa ciptaan semuanya. Gambar aja kenapa nggak bisa gitu loh. Mukanya aja gitu. Sudah. Ya diam dulu ya, dijawab Bang Juma ya, diam dulu. Jawab ya. Oke, Harus baik. masuk akal nih. Harus masuk Ya. akal nih. Kita kan Baik. ada otak. Ya, yang pertama, ketika kami umat Islam ditanya, kenapa kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak memiliki foto, tidak memiliki gambar, dan seterusnya. Yang pertama, Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah mengatakan gini, orang-orang munafik ketika kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka berkata, kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar adalah Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah benar-benar pendusta. Rasulullah Muhammad SAW dijaga oleh Allah kemudian kesucian beliau, sehingga orang-orang munafik pun tidak mampu kemudian memberikan gambaran tentang wajah atau tubuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sebabnya? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga kemudian oleh Allah. Dikhawatirkan kemudian ketika gambar Rasulullah itu ada, akan muncul sekelompok orang yang akan mengultuskan beliau, pemujaan terhadap beliau yang berlebihan, sehingga visualisasi figur Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada. Karena ini yang dikhawatirkan, adanya dusta. Ketika ada gambar lalu kemudian dikatakan ini adalah Rasulullah, ini adalah foto Rasulullah. Satu sisi umat Islam akan mengkultuskan itu, sampai semua rumah-rumah umat Islam akan muncul foto baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di Islam itu dilarang. Yang kedua, ketika ini muncul, maka penghinaan dan penistaan dari umat-umat yang benci kepada beliau itu akan muncul di mana-mana, sehingga memicu pertengkaran, kebencian yang akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Karena umat Islam itu sangat memuliakan beliau, sangat menjaga beliau. Kalau kemudian ada foto yang dinarasikan bahwa itu adalah foto beliau, umat pembenci Islam akan menjadikan foto beliau sebagai olok-olokan, dan itu akan melahirkan kemarahan umat Islam sehingga terjadi kisru, keributan. Nah, inilah salah satu hikmahnya. Jadi umat Islam itu dilarang kemudian untuk mengada-adakan kebohongan. Ketika ditanya apakah ini foto Rasulullah, bagaimana bisa ditahu? Sementara pada masa itu belum ada fotografer, belum ada fotokopi. Ini yang terjadi terhadap saudara, terhadap agama saudara. Di Afrika Tuhan Anda matanya bola, rambutnya krinyol, badannya penuh bulu, hitam, kumal, dekil. Kalau di Cina sipit, rambutnya lurus, putih dia, bersih. Kalau di barat beda lagi, bule dia. Nah, pertanyaannya muncul, yang mana yang benar? Pasti berdusta. Pasti yang ada hurafan, angan-angan. Ini dihindarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah bukti. Panjang kali ngomongnya. Kan saya ditanya. Panjang kali ngomongnya. Nah, itulah bukti, Bung. Ya Tuhan. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu terjaga, baik dalam bentuk visualisasi, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Panjang kali ngomongnya. Iya, kan Anda bertanya. Aku nambahin ya Gurunda ya. Iya, Jawabnya standar aja gitu. Iya, itu udah bagus banget, udah sempurna Biar banget. aman, Tinggal kita tuh fair gitu loh. Kan Iya, gini, maksudnya- kita pakai akal ya, pakai akal nih. Kan Allah kan berkuasa, buat apa aja bisa kan? Benar apa enggak? tunggu Bre. Ini gua mau nambahin dulu. Berkuasa apa enggak? Berkuasa. Berkuasa apa enggak? Kenapa Berkuasa. nggak bisa gambar gitu loh? Loh, Nah, kenapa ini- harus patokannya gambar? Kenapa? Kenapa harus patokannya gambar? Ada apa dengan gambar? Kalau Allah bilang bergambar, mau apa di situ? Ayo. Lah, di situ kalau Allah mau apa? mengatakan nggak mau, dia juga berkuasa untuk meniadakan. Masalahnya Allah bisa apa? bergambar, mau apa kamu? Mau apa? Lah, kalau Allah mengatakan tidak, Ayo, jangan digambar, Ayo. Kalau jangan digambar kan
Benar kan nggak Buktinya tidak digambar. Buktinya tidak digambar. Allah mengatakan jangan digambar, jangan dikultuskan, jangan dinodai baginda Rasul Muhammad SAW, jangan dihina. Dia dimuliakan. Bukti kemuliaan beliau dijaga. Tak ada foto kemudian yang mengatakan bahwa itu adalah Rasulullah dan dihinakan. Berkuasa apa enggak? Berkuasa. Beliau menjaga Rasulullah sehingga tidak ada foto yang bisa disama-samakan kepada Rasulullah. Buktinya tak ada. Misalkan. Jangan misalkan. Bukti yang kita lihat. Bukti yang kita lihat. Al-Qur'anul mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan kenapa tidak ada fotonya? Lah, Allah berkuasa menjaga beliau. Kan kita naik. Ya, kan sama ini Gurunda. Kalau aku nambahin Gurunda ya, sama ini. Kalau misalnya dalam Islam itu ada wajah tokoh-tokoh bergambar, terus apa bedanya kita sama pagan? Pagan. Iya. Apa bedanya? Kita sama pagan gitu. Dengan Siddhartha Gautama, apa bedanya? Dengan Hindu, Itulah kenapa Buddha, apa Islam bedanya? itu menyembah Tuhan yang benar karena tidak ada gambarnya sebagaimana agama-agama pagan gitu loh. Fair dong. Kan Islam itu fair baik kan? Fair nih. Nah, sekarang foto Tuhanmu itu yang asli yang mana? Gini. Allah kami berkuasa. Bisa. Iya, saya tanya, tolong tunjukkan fotonya Tuhan Anda yang asli itu yang mana? Benar apa enggak? Saya tanya, foto Tuhan Anda yang asli itu yang mana? Ini aslinya jadi manusia bisa dipraktekin. Yang mana fotonya yang asli yang mana? Asli yang mana? Lihat aja Bang Sungu wajahnya asli kayak gimana. Mulai gepeng. Res, tampilkan fotonya Res. Yang mana yang asli tunjukin Res. Real apa enggak kita ngomong? Tunggu dulu. Anda sakit jiwa. Iya kita real ya. Tunggu dulu, ditampilkan dulu fotonya Tuhanmu yang mana yang asli. Diam dulu. Tinggal lu unjuk yang mana yang asli. Sabar dulu ya. Tampilkan foto. Akhirnya lari ke jadinya kamu agama tipu-tipu kan? Kau mau ngatakan yang ini tipu, mau yang ini tipu, yang mau dibawa tipu, diam dulu. Tipu. Ada gambarnya tipu. Tunggu dulu. Kami mana pernah kami ditunjukkan gambar? Enggak ada gambarnya tipu. Kok tipu? Mana gambarnya Nabi Adam? Ada enggak gambarnya Nabi Adam? Ada enggak? Nah, misalnya kita buka yang ini, kita buka yang ini. Gambarnya Nabi Musa nih. Yang mana Tuhanmu di situ? Yang mana? Yang mana Tuhanmu punya 30 muka? Tuh. Apa namanya? Yang mana Tuhanmu di situ? Apa namanya? Jangan dekat ya. Nah, yang mana? Yang 10. Nomor 10. Ini yang 10 yang ini. Yang 10. Ini, yang ini. Yang 10. Yang dari ini mana mukanya. Kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Pak, coba apa namanya? Coba ini. Dari mana kamu tahu? Ah, inilah kebohongan kan? Melahirkan kebohongan coba. Dari mana kau tahu? Coba apa namanya? Jangan dekat. Dari mana kamu tahu? Jangan dekat. Yang mana? Kenapa banyak kalau kamu nunjuk nomor 10 berarti nomor yang lain itu bohong. Ini foto dari mana ini? Fotonya kok banyak. Ini kan kita kan gini nih, kita kan bukan nih ragam wajah Yesus. Nah, kita buka ragam wajah Yesus. Nah, nanti ada banyak nih foto-foto wajah-wajah Yesus di berbagai dunia disandingkan gitu loh. Mana. Coba kasih lihat dekat. Kayaknya saya bisa terawang yang mana di situ. Kan, nomor kita 9, pilihannya lebih sedikit aja Gurunda supaya gampang ya. Nomor 9. Nah, ini misalnya yang ini. Nomor 9 mana? Banyak agama. Nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 9. Nah, ini nomor 9. Itu nomor 9 tuh. Sendiri kita itu nomor 9. Tuh nomor 9. Anjir kayak kue jahe. Tuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini bukan foto Tuhan Anda? Bagaimana caranya Anda bisa mengetahui bahwa ini bukan fotonya? Apa alasannya? Apa buktinya kalau ini bukan Tuhan Anda? Mampus. Oh, terdiam dia. Kayak monyet, ini yang kayak monyet kan? Manusia. Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan kalau itu bukan foto Tuhan Anda? Hargai dong. Kita kan ada foto-fotonya. Iya, ini foto-fotonya Tuhanmu tuh. Leceh begitu dong. Kalau nangis. Makanya kamu kalau yang mana foto Tuhanmu di sini? Yang mana, Bung? Enggak panas. Bang Juma benar deh. Iya, yang mana fotonya Tuhanmu di sini? Suara saya itu
ketahuan. Enggak usah lebay. Ketahuan. Tuhanmu di sini yang Lembut ditanya, gitu. fotonya yang mana? Oh ini sering kita lihat nih yang ini nih. Artis itu. Tapi ini bukan Yesus. Yang dibawanya kali, yang dibawanya. Oh ini yang 2021 ditemukan. Minyak Firdaus. Penumbuh bulu. Bukan. Yang mana Nah, Tuhanmu ini yang mana? Ini yang versi Afrika mau nggak? Yang versi Afrika. Versi Afrikanya mana? Ini nih. Tuh. Oh. Rambutnya nasi. Rambutnya ikal. Ah, nih, ini yang versi Afrika Gurunda, yang ini. Coba Afrika. versi Asia. Kan banyak bulu di wajah. Ya yang mana foto Tuhanmu di sini? Yang mana? Mukanya. Yang mana? Enggak, beda wilayah, beda rahang gitu loh. Ini enggak pakai otak ini. Kena dia di sini dia. Ketawa lagi. Beda wilayah, beda rahang. Lagi orang dari sana ketawa. Yang mana? Foto Tuhanmu yang mana? Kepintaran. Lihat, yang dia pilih yang ini, lihat rahangnya kan kecil. Nah, ini rahangnya gede, lihat tuh. Tuh beda wilayah, beda rahang Gurunda. Itu kenapa hidungnya begitu deh? Pakai tato atau apa? Yang mana? Yang Afrika. Yang Afrika. Innalillahi wa inna ilaihi. Telah berpulangnya Yesus ke negara Afrika. Berarti Ini hidungnya ini apa? Kenapa ya? Emang gitu Gurunda, Afrika kan lubang hidungnya gede-gede orang-orang. Coba yang pakai belangkon. Ada nggak yang pakai belangkon? Oh ini harus dicari dulu ya. Ragam wajah Yesus Indonesia ya. Rila apa enggak? Lo diam dulu. Rila. Ragam Lu wajah. diam Inilah dulu, kenapa jangan. kita nggak mau pakai gambar gitu loh. Allah melarang kita menggambar gitu loh. Karena nanti mukanya beda-beda. Kan Allah kan Ragam wajah Yesus Indonesia. Nah itulah kenapa, karena Allah Maha Kuasa dia membedakan dengan agama pagan. Jangan membedakan. Kan kalau Lo jangan membedakan. Terus gimana benernya kalau sama? apanya? Benarnya kalau dia berkuasa menciptakan manusia, apa bedanya? Buset. Apa hubungannya? Apanya? Kamu Mabok ini. menyembah Mabok. siapa? Allah kan? Oh mabuk mana? Iya. Benar? Kalau Masalah Allah mana, berkuasa, Ini rambutnya bisa gimbal. Ragam Ini wajah rambutnya Yesus. gimbal nih. bisa di manusia, apa Batak. bedanya sama situ gitu loh? Kan enggak, di situ kan Ya coba sebutkan agama yang Tuhannya tidak kelihatan seperti Islam, ada nggak? Coba pengen tahu. Rambutnya gimbal ini dari mana ini rambutnya gimbal? Wajah Ada nggak Yesus. agama yang Tuhannya tidak bisa dimampu digapai penglihatan mata seperti Islam? Coba. Bagus juga rambutnya ini. Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen dan Katolik. enggak berkuasa. Res, Yesus Indonesia dulu res. Susah, nggak ada di sini Bang Andi. Nggak ada. Ya? Mood begitu enggak ada kerja. Ada yang pakai Mau belangkon. datang besok. Oh, ragam wajah Yesus belangkon. Oh ya ini Yesus pakai belangkon. Gini aja. Yesus pakai. Jadinya begitu. Kalau Tuhan lu berkuasa, kenapa dia nggak turun lagi ke bumi? apanya? Yesus. Apanya? Tuhan Kalau lu. Tuhan mau Berkuasa gini, turun ke bumi, kalau emangnya Tuhan mau ada berkuasa, kalau Tuhan berkuasa kenapa dibunuh? Oh ini ada. Saya Nah, tanya Allah itu tuh berkuasa ada pakai belangkon tuh. apa masalahnya? Tapi Yesusnya bayi. Bayi pakai belangkon macam. Tuh, Yesus pakai belangkon. Ketawa lagi dengar. Nah, Yesus pakai belangkon tuh digendong sama ibunya. Gitu loh. Ini Marianya bukan pakai tudung, pakai konde. Sial ala Jawa. Berarti Allah mau nggak berkuasa dong. Kasihan ya. Nggak ada Ini yang gimbal ya, rambutnya Turunin gimbal. aja ya, kasihan ya. Turunin ya. Jangan, nggak ada lagi ya, biarin aja. udah. Yang gimbal, besar dulu satu kali. Bunda digimbal. Rahmat dulu, Bunda Rahmat tawa. Ya. Ini akhirnya. Oh dari Afrika ini ke Tuhanmu, versi Afrika ke ini. Mana? Ya, Yesus, di situ Jesus. jangan framing semuanya, framing semuanya nih. Wih, variasi wajah Yesus. Wih, Variasi. Yesus Oh, Apa ini? buset. Semua nih. Afrika Ini- wajah Yesus di Afrika. Framing semuanya nih. Bukan framing beneran. Orang Kristen di sana ngegambar Yesus gitu dia rambutnya. Ini Bukan sudah berapa framing. tahun tidak berkedip matanya? Malu bos. Malu. Pastor Afrika menampar gambar Yesus. Kalau berhadapan sama orang kayak begini bilang matanya ini kan Malu di situ toh, marah juga, malu kan? Tuhanmu ini. Yang mana Enggak, ini? kamu kan yang Jangan-jangan membawa ini Tuhan. tadi gambar. Jangan-jangan Kita ini tanya. Tuhan. Face to face sama orang bilang matamu begitu, kamu malah apa enggak?
Pasti Enggak, maksudnya ini matanya Tuhanmu di fotonya ini pernah nggak berkedip? Berapa tahun sudah nggak berkedip matanya ini? nggak pernah bersisir, nggak pernah bersisir Tuhanmu. Bukan jangan begitu, lu yang harusnya jangan emosi ketika kita tampilkan wajah Yesus. Kenapa motong-motong? Ini wajah Yesus yang disembah orang Afrika. Enggak emosi begitu dong. Ya udah kalau gitu imani Yesus itu gimbal. Nanti di situ mau saya ketawa loh. Mana Malu. ketawa baru sekarang ngomong ketawa-ketawa. Lah, tadi saya ketawa. Berarti kau ketawai foto Tuhanmu? Saya enggak. Oh, dia ketawai foto Tuhannya. Di situ saya ketawa. Saya kalau Lucu gitu. saya beragama Lucu. Kristen punya Tuhan kayak begini, mending saya jadi ayam. Daripada manusia tapi Tuhannya model kayak gini. Bawa ayam Dibilang lagi. orang bukan, dibilang buaya juga bukan. Bawa ayam buah. Sangat modern kayak begini, Tuhannya kayak begini, ya Allah ya Karim, kayak Tarzan X. Tampil lagi res yang lain res. Tampil lagi res yang lain. Orang ketawa, aduh bahaya. Tarzan X Tuh, itu belum pakai ketawa situ. sampo. Masa Allah kalau berkuasa bisa bergambar. Coba tampilkan yang disalib yang telanjang res. Apanya? Oh gitu. Oh ya udah oke. Saya kan nanya di situ kan room di sini kan room Bang juga. Biar dia lihat Ya, dulu orang Tuhannya seperti saat apa. ini. Astaga. Mana jual beli ini juga. Pokoknya ini malam kita kedatangan tamu yang nggak beres semua. Saya tanya, kan room Bang Juma ini. Jawab. Ya lu diam dulu. Kita mau lihat Tuhanmu disalib ini. Nah, jangan. Ini- tutup Pak. Itu siapa itu? Tuhanmu. Ya kalau gak gua ditutup ini keluar jari telunjuk ini. Jangan. Tutup. Kasihan Ya, dia itu Tuhannya. dia. Tutup jari ya. Ini Tuhanmu, bro, ini Tuhanmu. Ini apa sih jarinya ini menghalangi? Pindahin jarinya. Enggak bahaya. YouTube banyak mah. Ngeri. Jangan tutup res. Bahaya YouTube. Allah berkuasa, Bang Juma malu lah. Kalau begitu Bang Juma malu lah. Ini apa ini? Ikan Sama kering laki-laki. dijemur. Ini Tuhan. Ini gambar, ini kan gambar ini. Ini kan bukti Tuhan Maha Kuasa, ya enggak? Bergambar kan? Ini Tuhan. Kenapa malu sekarang? Kenapa malu? Juma laki-laki jangan begitulah. Tutup Ini res. Tuhan. Ganti yang lain. Ini Tuhan. Nanti ganti yang lain. Gus, saya tanya, ini Tuhanmu, Gus? Itu Tuhanmu? apanya? Itu yang digantung itu Tuhanmu. Ini gambaran siapa kok tunjuk begitu? Iya, Katanya Maha Kuasa Tuhannya. Ini Tuhan, digambar bukan? nggak mau diakui. HP-nya punya siapa ini? Ini Tuhanmu kan? Tunjuk begitu. HP-nya punya siapa? Pindahin Ini tangan kalau- lu, Res. Kena ketangkap. Pindahin tangan lu deh. Tahu. Apa? Buset, apa tuh jari telunjuk gede banget. Begitu. Jangan tunjukin. Saya masih pecut. Tutup res. Udah ya, udah ya. Ganti yang lain. Jangan diperlihatkan, Res. Aku masih 17 tahun. Yang ini res. Yesus Tanator Raja res. Yesus Tanator Raja. Tanya tuh aja. Yesus bersih tanah Toraja. Yang beda lagi kah? Beda dia. Itu kalau kena tangkap baru maaf ya. Astagfirullahaladzim. Lo tadi ya Allah. katanya Tuhannya Maha Kenapa Kuasa ya ada orang tadi. pertuhan Tadi Tuhannya desa? Maha Kuasa. Saya kan Ditunjukin kok marah. Kita kan mau mengkonfirmasi. Oh, Tuhan yang Maha Kuasa itu ada gambar. Saya tanya, kan Allah berkuasa. sorry, Res. Kenapa Salah pencet Nabi saya. Muhammad, kenapa nggak ada gambarnya? Kan lu Nanti makanya gitu bre. Ini ya gue jelasin ya kenapa Nabi Muhammad nggak ada gambarnya. Nah tadi lu lihat sendiri bagaimana lu emosi gitu. Bagaimana lu emosi ketika Tuhan bergambar. Kayak tadi kan. Itulah kenapa Allah yang maha baik dan maha bijaksana mensyariatkan untuk melarang semua penggambaran yang ada. oh ini Gitu. Nah sekarang kita lihat Yesus Tanator aja ya. Ya. fair dong. Lu diam dulu. Bang Zuma, mohon maaf, itu Bang Hardiansyah minta dinaikkan. Fair dong. Ya, Mbak. Ya, host. Apa patung Bang Handi? Dong baju mah. Ya nggak apa-apa. Oh oke ya gue kira foto oke siap. Sama aja kan. Maluin umat Islam lah. Ini Yesus apa lagi nih? Disalib. Dalam bentuk apa? Sama orang-orang yang tonton ini. Ah ini. Orang ketawain tuh. Ini ya, kalau yang ini gimana? Ini Tuhan lu. Iya. Biarilah itu.
Mantap. Makanya orang-orang setan itu bilang salibkan Tuhan Yesus. Kan orang-orang setan kayak gitu. Besar saya besar itu punya aku besar. Bang Juma di Wayang, situ marah apa? versi wayang ini kali ya. Marah lah. Gak usah bunda, ini aja. Pasti marah lah. Nah, ini kalau ini Tuhan lu ya, kalau ini Tuhan lu, misalnya hidungnya gua potek, dia ngutuk gua nggak? Apanya? Enggak. Ini kan Tuhannya, ini kan Tuhannya Agus nih. Disalib mati orang enggak ini apa namanya marah-marah? Benar apa? Dia ngomong apa sih anjir? Kamu pasti marah kan? Pasti. Jadi Tuhan mau pernah mati ya? Iya, kalau mati emangnya apa masalahnya? Berarti Tuhan mau mati? Kalau Tuhan mati apa masalahnya sama kamu? Nggak ada masalah buat saya. Kan? Nggak ada masalah. Islam kan? Berapa hari Tuhan mau mati? Benar apa enggak? Iya. Iya, berapa hari Tuhan mau mati? Kalau mati apa masalahnya? Terus siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Ayo, siapa yang bunuh Tuhanmu? Wah, ini kau. Bang Juma mana? Ayo, silakan. Apa masalahnya? Ya, turunin ya, nggak ada ilmu dia ya. Masalahnya gini Gus, kalau misalnya Tuhan mati, ya ngapain jadi Tuhan? Makanya percaya. Ngapain jadi Tuhan kalau mati? Otak dipakai dong. Di mana moralnya seorang Tuhan mati gitu loh, seorang Tuhan lagi. Ya Tuhan-Tuhanan. Enggak ada masalah. Ya masalah lah, Tuhan mati 3 hari. Terus gimana? Apa masalahnya? Kalau Tuhan mati, bumi hancur, langit hancur, nggak ada apa-apa. Siapa yang ngurus? Itu yang framing, bos. Jangan marah, bos. Jangan marah. Apa dia? Aduh, inilah ya umat muslim, inilah jeleknya dan inilah bahayanya memberikan ASI piglet ke anak balita berumur 2 tahun. Jadinya nanti kayak Agus Seran gitu loh. Ada power, ketawa ke TV lagi. Lah iya, makanya lu kan bilang nanya masalah. Gua kasih tahu masalahnya apa. Apa masalahnya? Kalau Tuhan mati, ya ngapain jadi Tuhan gitu loh maksud gua. Ya masalah dong, Tuhan mati 3 hari. Terus kenapa bumi masih berputar? Emang kenapa bumi masih berputar? Langit masih ada, kenapa? Tuhannya kan mati 3 hari. iya, emangnya masalah apa? Mute. Ya masalahnya itu Gus, masalahnya ngapain jadi Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin mati. Masalah kamu tuh, masalah Tuhan kami, masalah Tuhan. Di situ nggak bisa gambar, kan kok? Ya iya, ini kenapa bisa digambar? Karena pernah mati gitu loh. Tuhan yang mati itu adalah Tuhan yang digambar. Jujur saja. Itu gue udah jujur banget itu. Udah jujur banget. Contoh ya, misalnya ada dewa Tuhannya Yunani namanya Dionysus. Dia mati dan bangkit lagi, dibikinin patung, disembah. Itu satu. Terus yang kedua, ada lagi. Apa masalahnya sama kamu? Ada Tuhan Osiris mati bangkit lagi, dibikin patung. Nah, hilang kan? Lalu penginjilan aja di dunia orang mati tuh. Siapa tahu ketemu Buti. Nggak berilmu dia. Nah, lanjut. Ada Daniok. Oke, selamat malam, selamat pagi. Oh, pagi juga. Agama apa? Konghucu, Buddha? Oh, saya ini agama apa saja boleh, tapi saya mengimani kitab-kitab yang terdahulu, contohnya Alkitab juga saya imani. Oke. Nama Tuhannya siapa? Ya, Tuhan Allah. Namanya Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan Yesus ya. Oke, saya mau tanya ini. Ntar dulu. Lurusin dulu. Jadi ya. Nah, nih, nama Tuhanmu siapa nih? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Bukan. Berarti kamu bukan Kristen? Kristen. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus loh. Ya, kamu kenapa ngatur-ngatur saya? Ya memang kamu harus diatur karena tahu bengkok. Ya, sekarang loh. Kamu ini Muslim kok kayak begini, tidak sopan sekali, kamu sampah sekali kamu ini. Jadi yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Kamu sampah kah? Lebih sampah kamu. Paulus yang sampah. Kamu, saya bicara baik-baik, kamu bilang kayak begitu, ya sopan sedikit lah.
Kamu yang nggak sopan karena kamu jadi Kristen. Sekarang begini. Nggak usah sekarang begini. Kalau aku jadi Kristen, memangnya kamu ini nasi kamu kurang? Nggak ada urusan. Lah iya, tidak ada urusan. Kenapa kamu kacau-kacau orang beragama? Terus kenapa kau naik ke sini kalau cuma marah-marah? Lah iya, katanya diskusi, disuruh tanya. Di sini ini ada orang-orang pandai-pandai di sini ini. Sebelum ditanya, ya kamu Ya, dulu. tanya, tapi yang sopan kan begitu. Ya, sopan ya. Jadi yang mati di tiang salib bukan Tuhan ya? Ya itu manusia, kenapa? Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya. Oke. Di antara foto-foto yang tadi itu yang mana aslinya Yesus? Saya tidak tahu, saya belum lahir waktu itu. Berarti kamu nggak percaya foto-foto itu? Tidak. Ada nggak fotonya Yesus? Hah? Yesus punya foto nggak? Mana saya tahu? Terus kau tahu apa? Ya saya tidak tahu. Berarti kamu bodoh, nggak tahu apa-apa? Ya sudah, terserah. Ya udah turun. Ngapain kau naik kalau nggak tahu apa-apa? Makanya kamu yang pandai. Kamu pandai tidak? Katanya kamu nggak tahu apa-apa. Kamu pandai apa tidak? Kalau kamu pandai ya saya tanya. Kalau nggak usah pandai. Ngapain ngobrol sama orang tidak tahu apa-apa? Loh. Jangan begitu. Katanya ya, kamu larang-larang kenapa? Di sini ini. Jangan seperti sampah lah. Ya kamu memang sampah kan? Loh kamu ini. Ya kamu yang sampah. Ngaku-ngaku the better ya. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Tanya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa kan? Katanya kamu nggak tahu. Di antara sekian banyak foto Tuhan yang kamu nggak tahu. Loh, memangnya itu bukan Tuhan kok? Kok nuhan-nuhankan orang? Berarti kamu bukan Kristen kalau begitu. Ya memang. Ya memang bukan Kristen ya, kena dia. Kenapa? Berarti kamu bukan Kristen dong. Mau Kristen, kalau mau Hindu, kalau mau Buddha kan. Nah. Berarti kamu nggak jelas dong. Orang nggak jelas. Dia udah nggak mengakui dirinya Kristen dia. Iya, memang saya tidak beragama. Nabi-nabi itu saja selain Nabi Muhammad. Oh tidak beragama dia. Kenapa? Ngomong dong dari tadi tidak beragama. Ya. Nabi Ibrahim juga tidak beragama. Nabi dari mana kau tahu? Juga tidak Loh, agamanya apa? Dari mana kau tahu tidak beragama? Agamanya apa? Kalau kamu tahu? Kalau dia bertuhan bagaimana? Ya, itu kan kalau bertuhan itu belum tentu beragama. Agama itu apa? Agama itu apa? Agama ya ajaran, untuk membungkus ajaran. Tanda. Membungkus ajaran, kepalamu yang dibungkus. Iya, Nabi Musa itu agamanya apa? Saya tanya kamu. Nabi Musa itu Muslim. Agamanya Muslim? Iya, Muslim dia. Islam dia. Islam dia. Sampah kau ini. Aduh. Kok agama? Memangnya di KTP ada agama Muslim? Jadi Nabi Musa itu nggak berserah diri kepada Tuhannya? Di KTP ada atau tidak agama Muslim? Ini orang bisa diskusi gak sih lama-lama? Iya, di KTP itu ada. Turun dia. Aku yang kena nih. Aku turun dulu. Aku kena. Turun dulu gua. Mana Bang Dani naik? Bang Dani sini Bang. Sama Bang Suma enak loh. Nih, yuk naik yuk. Diskusi sama Bang Suma enak loh. Naik sini yuk. Bang Dani. Nih. Sini. Nih Bang. Bang Dani. Dan naik. Bang. Woi, woi. Nggak bisa naik lagi dia. Ayo sini Bang Daniok. Request lagi. Gurunda mau melayani. Sini. Akan bertanya. Kalau Bang Handi tadi nginjak kakinya Bang Dani, kalau sama Bang Suma kagak. Kalau Bang Suma leher. Kepala. Kalau Bang Suma leher dipijat. Itu beliau kayaknya udah di Jawa Tengah. Bang Dani monggo, PT Bingkah Malih monggo. Monggo. Oh alah, ingkarso sing tulodo. Nek sini yuk. Dani jangan menggap-menggap di bawah lah, sesak napas di bawah ya. Bang Dani emosi dia.
Dia pukul palanya sendiri. Mas Ardi ada di bawah ya? Masih ada ya? Oh, nggak tahu. Enggak. Hos. Ada nggak beliau? Saat. Saat. Gak ada Itu ya? gimana Gurunda? Apa Sambil ini? nunggu yang naik lah Gurunda. Itu gimana ya maksud jalan otaknya tuh gimana ya? Kalau Tuhan ada gambarnya dia berkuasa gitu. Kayak mana maksudnya ya? Maksudnya kayak mana? Berpuasa gimana? Kalau Tuhan ada gambarnya artinya dia berkuasa gitu. Ada Ardiansan. Miliket, jazakallah khair. Masya Allah. Gimana itu otaknya jalannya ya? Mana semua? Kores, kepental. Bang Handi juga waktu sudah ada. Ini loh, ada pemberitahuan. Tadi gara-gara gambar itu sama Kores. Jadi lebih baik tutup akun ini. Kita tutup dulu, supaya sahabat Banyuma nggak kena total nanti. Ada pemberitahuan. Apa katanya? Apa ya? Malu lojo-lojo begitu ya, Mas. Aman Ji. Aman Ji ya? Iya. Aman tahu. Aman Ji tahu. Lanjut mi dulu. Ada Jiliangka di sini tahu temani Ki. Biar 1 minggu di sini tidak turun-turun enggak masalah jujur. Enggak masalah Ji toh. Iya. Tugas dapat KPR nanti Bang Handi, ini dia. Bang Handi mau kutunjuk jadi duta besar. Tadi itu orang ngaku-ngaku Kristen, ternyata dia tidak beragama dia. Beragama tonji tahu masih irik Ji, malu tahu malu. Oh, malu Ki. Malu mengakui agamanya tahu karena tidak masuk di akal Ki. Jadi begitu Mi. Bang Ardiansa ada? Enggak ada. Itu penghancur apologet. Masih di bawah, Akhi Ardi. Gimana? Naik makin malu. Itu yang bilangnya penghancur apologet. Aku Dani katanya. Itu di bawah. Oh, Itu aku Dani, mana dia? Itu penghancur apologet sudah ada. Oh, penghancur apologet. Oh, namanya ini. Bikin marah Kristen. Penghancur apologet kayaknya pinter dia nih diskusi nih. Dia berilmu kayaknya. Siapa nih? Disenggol dulu. Ya ini Dani bukan? Dani Yok yang Anda tadi bukan? bilang itu Oh iya benar. Gimana dikatakan Bang Handi. Gimana? Saya tanya. Oh iya benar. Iya lanjut. Allahu Akbar. Di mana dikatakan kalau Muslim itu agama? Saya tanya. Muslim itu orangnya Bang. Muslim itu orangnya. Tadi yang Andy Selebes ini bilang agama Muslim. Agama itu ajaran. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa sudah ada ajaran pada saat itu? Di Indonesia lah kemudian istilah agama itu diadakan karena di Indonesia diterbitkan KTP, tanda pengenal. Andai saja pada masa Musa sudah ada tanda pengenal Bang, itu sudah ada istilah agama gitu loh. Iya, tadi kan Andy Selebes itu bilang Muslim agama. Agamanya Muslim Musa. Kalau ada yang disebut Muslim, berarti ada agama. Iya. Ada agama belum tentu ada Muslim, tapi kalau Muslim sudah ada agama itu pasti ada gitu loh Bang. Orang Muslim itu belum tentu beragama. Oh nggak bisa. Ya nggak bisa. Agama Nabi Musa itu beragama apa? Iya, Nabi Musa itu punya agama. Agamanya apa? Agamanya tidak bisa dikatakan Islam, tidak bisa dikatakan Kristen, tidak bisa dikatakan Hindu, tapi dia punya agama. Kepercayaan berarti. Ya, kepercayaan. Kepercayaan.
Bukan, tauhid. Tauhid dia, Bang. Dia tauhid. Musa itu tauhid. Akidahnya adalah tauhid. Agama itu adalah ketetapan, aturan, hukum-hukum, ketentuan. Yang mana di dalamnya syarat dengan perintah dan larangan. Iya, agamanya apa? Ya, agamanya itu tadi ketetapan-ketetapan tentang apa yang datang dari Tuhan. Cuman Bapak tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Katolik, tidak bisa disebut Kristen, Hindu dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saat itu loh, kok tidak ada agama? Saya tanya dulu, agama itu apa menurut saudara? Bocor juga kepala orang ini. Agama itu apa, Pak? Pak, wih, bedu. Agama itu apa? Agama adalah, Kau malah sama Anang. Agama adalah, coba jawab. Agama adalah. Sekarang begini, Nabi Musa. Kok sekarang begini? Tunggu dulu, Pak. Jawab dulu. Agama adalah. Agama itu sebuah apa? Sebuah tanda biar bisa membedakan. Tanda. Oh, parah memang. Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Itu disebut agama. Iya. Nah, sekarang Nabi Musa punya sistem dalam beribadah menyembah kepada Tuhan enggak? Wah, berarti Nabi Musa tidak punya aturan walau tidak punya agama kok. Saya tanya. Apa? Saya tanya loh. Agama itu apa? Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Iya, nah, berarti Nabi Musa punya agama. sistem. Dengar, Nabi Musa punya sistem kepercayaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Berarti Nabi Musa punya agama. Dia punya kepercayaan, Pak. Dia punya sistem. Berarti dia sudah beragama. Tanya kepercayaan. Agama itu sudah ada, cuman belum bisa disebut Islam, belum bisa disebut Kristen, belum bisa disebut Hindu. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada identitas sebagai tanda atau kartu identitas sebagai pengenal. Tapi Nabi Musa itu sudah beragama. Agamanya adalah, kepercayaannya adalah agama tauhid. Kitabnya Taurat, Tuhannya Hasem. Gitu, Pak. Agama kok nggak diniat kalau. Anda jangan semangat tapi tidak ilmu, kasihan. Anda capek sendiri nanti. Itu Nabi dipertahankan apa diturunkan orang kayak gini? Tapi sudah ada agama. Agama itu sudah ada kepercayaan. Dari sejak Nabi Adam, kepercayaan sudah ada, berarti agama sudah ada. Cuman belum bisa disebut Islam. Karena belum ada tanda pengenal pada saat itu. Begitu loh, Pak. Apa? Agamanya Nabi Musa apa? Tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa disebut agama Katolik dan seterusnya. Tapi tidak beragama. Loh, kok tidak beragama? Agamanya apa? Kepercayaannya sudah ada. Ya, itu kalau orang tidak beragama itu bisa percaya. Nah, ini Nabi Musa sudah punya kepercayaan, berarti Nabi Musa punya agama. Iya, agamanya apa? Tauhid. Agamanya itu tidak bisa disebut Islam. Karena belum ada penyebutan Islam pada saat itu. Saya cari debater yang handal-handal. Sudah. Saya malas. Ya udah turun. Ya udah turun lah, Pak. Turun. Lebih baik kau turun. Turun. Sini jadi sampah. Turun, Pak. Kamu yang diselebes, kamu ini. Turun aja, Pak. Turun, Pak. Silakan, Pak. Turun. Silakan. Ya. Di bawah masih banyak sampah buat dipungut, Pak. Jadi memang susah ya kalau kita berdialog dengan orang yang setiap hari makan babi, makan anjing, makan monyet. Karena lemak-lemak babi itu masuk ke otak, menyumbat saraf sehingga tidak berfungsi gitu ya. Lebih besar daripada tomboloknya, daripada otaknya, itu bahaya. Saya katakan, apakah agama pada masa Nabi Musa itu tidak ada? Ada. Cuman tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ tidak menyebut identitas.
Tapi hukum, ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan sudah datang kepada Nabi Musa. Berarti sistem kepercayaan yang dianut oleh Nabi Musa itu sudah ada. Kita nggak bisa menyebut agamanya Islam karena tidak tertulis secara literal seperti itu. Tapi sistem yang dianut oleh Nabi Musa menghantarkan Nabi Musa sebagai seorang Muslim. Kenapa dia Muslim? Karena yang datang kepadanya adalah pokok usuluddin, pokok agama yang datang kepada beliau. Apa itu? La ilaha illallah, Musa Rasulullah. Itu adalah ajaran yang hanif, ajaran yang lurus. Cuman kalau kita mengatakan kepada sumbu pendek agamanya apa, agama hanif, pasti tertawa. Karena pengetahuan mereka itu hanya ada di antara sela-sela pusar sejengkal ke bawah, hanya itu, perut, kelamin, perut, kelamin, perut, kelamin, itu aja. Otak nggak berfungsi, susah. Kita mau ngajarin secara sistematis nggak make otak. Udah dibilang Nabi Musa punya sistem kepercayaan, ibadah kepada Tuhan punya, hukum kepada sesama manusia syariat punya, muamalatnya ada. Berarti dia punya sistem. Sistem kepercayaan inilah yang disebut dinul. Cuman belum bisa disebut Islam. Tapi mereka yang taat kepada ajaran Nabi Musa disebut Muslim, orang yang berserah diri. Nabi Musa berserah diri enggak kepada perintah-perintah Tuhan? Berserah diri, berarti dia Muslim. Gitu. Sampai di sini tidak paham? Otaknya bocor gak paham. Penghancur apologet memahami penjelasan para apologet tidak bisa, pantas aja hancur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali saya bukan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari pendidikan nasional. Betul sekali penjelasan Gurunda ya. Turut menambah durasi menjelang sahur. Silakan deh. Sudah tertulis di dalam Al-Quran kalau seluruh para nabi dan ajaran para nabi itu mereka disebut Muslim. Makanya di surah Al-Hajj ayat 78 itu dikatakan, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Jadi semuanya itu adalah Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan. Nah, mengenai masalah Islamnya, karena Islam itu adalah syariat yang sudah sempurna sehingga dikatakan waraditu lakum Islam madina. Allah ridhoi Islam sebagai agama. Jadi rangkaian Islam yang sempurna ini sudah dibangun dari semenjak dahulu. Dulu itu syariatnya masih bertahap karena masih dirubah sesuai dengan keadaan manusia. Sementara syariat Islam yang sudah sempurna abadi sampai akhir zaman gitu. Makanya rangkaiannya sudah disusun dari zaman nabi-nabi terdahulu. Namun mereka semua sudah dikatakan sebagai Muslim. Nah, Islamnya hadir ketika syariat yang sudah sempurna, baru dinamakan Islamnya di akhir kenabian, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti di Al-Maidah ayat 3 tadi. Masya Allah Gurunda penjelasannya, mantap. Iya, makasih Dek, barakallahu fiik. Tapi masalahnya kalau kita membahas lebih jauh, tidak ada alat pada diri manusia kayak tadi itu untuk menangkap materi kita. Itu masalahnya. Disampaikan kebenaran malah diolok-olok. Karena ya seperti itu yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya semisal orang Islam menjelaskan kepada orang kafir seperti gembala yang meneriaki hewan. Mereka hanya mendengarkan suara tapi mereka tidak mengerti. Nah itu. Iya. Itu tadi hewan dong yang naik. Malah lebih ulaikum syarrul bariyah. Balhum adol. Ya. lebih rendah dari hewan. Itu Al-Qur'an yang mengatakan itu. Kalau gitu pantas sudah injak lehernya. Pantas. Apa-apa. Nah, istilah penyebutan din terdahulu itu kan disebutnya sebagai dinul hanif gitu kan. Agama yang hanif.
Nah, ada lagi tadi dinu tauhid, agama tauhid. Nah, itu karena apa? Rangkaian syariat dari Allah itu masih belum bagaimana sempurnanya rangkaian Nabi Muhammad gitu. Jadi masih bertahap syariatnya gitu. Makanya dulu itu dinamakan dinul hanif, itu ya Islam juga. Cuman dari kaitan syariat itu kan masih tetap berjalan. Bahkan syariat mereka zaman Nabi Musa berlaku untuk masanya, umatnya, dan lingkupnya juga kaumnya gitu. Sementara yang sempurna itu yang berlaku untuk seluruh umat, yaitu tadi Al-Maidah ayat 3 untuk seluruh umat manusia. Waraditu lakum al-islama ad-dina gitu. Dan aku ridhoi untuk kalian semua Islam sebagai agama. Nah, gitu dong. Islam itu agama. Ya kan? Iya. Benar apa enggak? Benar apa enggak Islam itu agama? Benar kan? Iya betul. Ya, Kenapa emang? Tak ajarin satu hal ini. Tak Iya, ajarin silakan. supaya ngomong itu kasih paham orang lah. Kita kan umat beragama. Ya apa benar? Ya benar Pak. Saya Terus? tanya harus Tadi jawab mau ngajarin, simpel aja. mau ngajarin atau mau nanya? Saya ajarin, di situ harus jawab ya. Allah itu satu kan? Benar? Apa ini? Bisa berkuasa dunia apa enggak? Bisa Ngajarin. berkuasa apa enggak? Ngajarin atau apa ini? Iya, saya Katanya ajarin. ngajarin. Itu tanya nanti saya namanya, tanya, bukan Mas. ngajarin. Iya. Itu tanya ajaran itu, apa bukan di situ ngajarin. Mau ajarin saya. Ya itu tanya namanya. Ajaran apa mau ajarin saya? Oh iya, nanti saya ajarin kamu. Ini kan Allah itu satu kan, berkuasa kan? Iya. Terus? Nah, saya tanya, jangan saya tanya. Bisa nggak Nabi Muhammad itu bisa gambar kak, biar kelihatan mukanya? Nggak bisa kan? Yang tadi lagi kayaknya ini. Kan sudah disampaikan tadi. Tadi tuh di situ bahas bisa apa enggak? Itu kalau ya atau enggak, kalau lebih dari itu setan itu namanya kalau ngomong congornya aja. Bener? Udah turunin Bener aja deh. Saya ajarin Turunin. Orang ini. sesuai real gitu loh. Gak ada gunanya. Iya apa enggak? Sampah di bawah. Udah. Kok malah ngajak debat gambar sih? Mau main gambaran? Sakit hati dia lihat gambar Tuhan yang mana yang berani frustasi, dia gila dia jadi. Kemana Tuhan saya ini? Kok nggak ada yang sopan-sopan gambarnya? Nomor 9 katanya tadi. Nomor 9. Allahu Akbar. Untung aja Dinda Lianka ini sudah meninggalkan agama aneh. Coba masih di situ. Jadi stres dia tiap hari. Yang jelas saya tidak mau Untung- ketika Allah mengambil saya dalam keadaan kafir, itu saja. Masya Allah. Luar biasa. Untung Aikores nggak nampilin tadi yang lagi menengadah tangan itu ya, yang lagi apa? Udah tadi itu lagi malah kelihatan minta-minta kena kita. itu loh. Udah tadi kelihatan malah kena peringatan. Bukan Belum foto lah. Yesus lagi minta-minta. belum sampai ke sana. Itu dosis tinggi itu. Kalau kanker baru tuh. Otaknya udah otak kanker, ngehujat baru. Yang tadi itu apa ya, masih dia gila dia. Kita aja di sini bingung gitu. Kok Tuhan berkuasa itu melalui ada gambarnya gitu loh. Maksudnya tuh gimana? Tuhannya menggambar mukanya sendiri atau gimana? Aku masih belum paham. Filipi 2, 6 dan 7 itu kan. Tapi saya pernah diskusi loh. Saya tanya, siapakah nama orang yang pertama kali menggambar foto Yesus? Menggambar Yesus. Apa katanya? Jawabannya Bang Hendi. Jawabannya menurut tunggu dulu karena oleh sebab itu demikian penjelasannya putar-putar sampai nggak jawab gitu. Jadi begini ya. Begini jawabannya, begini gitu. Begini. Leonardo da Vinci kayak. Itu enggak ini loh. Aikores kan dulu pernah nampilin ya foto. Waduh, kata saya Aikores ini kok nampilin data enggak sohih di dalam kekristenan gitu. Pas begitu ternyata dibaca dalilnya ada loh penafsirannya. Filipi 2:6-7 itu kan dijelaskan itu Yesus itu hidupnya kan dari sedekah dia. Dari meminta-minta, dari sedekah. Ada gambarnya lagi.
Kayak menengadah-tangan gitu. Aduh, ngeri kali ini. Kenapa sih kawan Kristen ini berani digambar Tuhannya seperti itu gitu loh. Ada yang jawab di bawah, lukisan Yesus yang terkenal karya Leonardo da Vinci, katanya di abad ke-13. Ya, itu pernah dengar. Abad 13, Yesus di abad pertama, 12 tahun baru menggambar. Emang ketemu dia? Enggak juga toh. Gugur. Mestinya yang menggambar Yesus itu adalah pertama keluarganya, kedua adalah para muridnya, orang dekat sama dia, hidup yang sejaman dengan dia. Itu pun mirip Mona Lisa mirip tuh. Mukanya Yesus itu mirip Mona Lisa. Nggak, murid-muridnya aja nggak ada yang gambar mukanya Yesus, Bang Andi. Kalau gambar Yesus versi Papua ya mirip Pak Bom Bom ya. Obesitas. Aneh. Ya itulah Agus ya, kalau masih mendengarkan di bawah ya. Beda, kita konsepnya beda. Tuhan kami maha kuasa karena menciptakan segala sesuatu gitu loh. Dan firman-firmannya terbukti gitu. Contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam lahir di pangkal korma, datanya terbukti gitu kan. Dua laut bertemu tapi tidak bercampur, terbukti. Mayat Firaun diawetkan, terbukti gitu loh. Sperma dihasilkan dari antara dua tulang, terbukti. Nah itu gitu loh, bukti kemahakuasaannya tuh firmannya terbukti benar, bukan dari gambar gitu. Kok gambar? Kayak mana sih cara berpikirnya kok gambar gitu? Ya inilah resikonya kalau ada gambar. Artinya ada bahan olok-olokan di antara mereka sendiri. Lihat pendeta-pendeta itu di dalam gereja. Ada yang sobek-sobek gambar, ada yang nendangin malah gitu loh. Jadi ada bahan olok-olokan di antara mereka. Kenapa? Karena ada gambar itu. Itulah resikonya kalau ada gambar. Ya sama gini juga logikanya itu, ketika Tuhan ada gambarnya, ini kan udah ada gambarnya nih, bentuknya orang gitu loh. Kenapa sekarang ini Tuhan yang nggak ada gitu loh? Semua Tuhan yang ada gambarnya, semuanya Tuhan yang ada bentuk manusianya, sekarang itu nggak ada mereka. Kemana? Masa meninggal? Ujung-ujungnya jiplak Islam, wah Tuhan sudah apa tidak terlihat lagi lah. Islam dari awal sampai akhir Tuhan tidak mampu digapai penglihatan mata sampai nanti kita ada di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku ini Ali Agus nih. Nah, aku ini minta izin Gurunda. Kenceng banget di follow. Aduh, maaf ya Bang. Aduh, ya aku minta izin di follow untuk bisa membuat komal lagi karena akunku yang lama udah kebenet dua-duanya sama Oden. Ya mau gimana lagi, aku izin di follow Bang Kores ya Bang Andi, Ustadz Alif ya, Bang Ardiansyah, Bang Juma. Siap. Ya Bang ya minta izin di follow ya. Biar bisa aku buka komal lagi. Udah siap. Untuk sebagai wadah ya untuk menandingi itu si Effendi Aceh dan Andika Aceh yang memakai nama Aceh. Ini kami buat komal dari websitenya langsung, kita buka emailnya langsung sebagai DPW Aceh, API Aceh. Masya Allah. Udah di follow Bang, teman-teman di bawah silakan di follow. Ya. Izin Bang ya. Ya saudara-saudara, terima kasih follow-nya ya, tolong di follow. Siap, ini sudah. Ya. Kita kembali ya, bahkan dijelaskan itu di dalam sebuah kitab dikatakan justru kalau di Islam itu ada kalimatnya kan, jadi mahma tasawarta bibalika Wallahu bi khilafi dalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti apa yang dibayangkan itu. Nah, itulah hebatnya kalau dalam Islam. Jadi, seperti apapun yang kau bayangkan tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan.
Sehebat apapun imajinasimu, ilmumu, pengetahuanmu, engkau gambarkan tentang Tuhan, pasti Tuhan tidak seperti itu. Makanya terjaga dan terpelihara Allah itu maha suci dan maha tinggi, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Kalau mereka malah berlomba-lomba menggambar, masing-masing daerah istilahnya apa ya, tidak menghilangkan, kalau unsur daerah itu apa ya istilahnya, kearifan lokal. Kearifan lokalnya tidak dihilangkan, membawa wilayahnya. Kalau kita tidak, Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, digambarkan. Mohon maaf, kiranya sepertinya ada hotelnya mau naik. Saya izin turun ya, Ustadz semua. Bunda Rahmah izin turun ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak Lian Kacanti. Terima kasih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansah itu tentang Sabil Aceh kemarin gagal bertemu, jadi nggak usah lagi kita pusingkan. Bahkan aku sudah memang menjumpai dia, berusaha untuk menjumpai dia, seakan-akan kita yang butuh sama dia. Nah itu tentang Sabil Aceh yang kemarin di Komal. Ya. Nggak usah dianu lah Bang, udah biarin. Iya. Nggak jelas. Iya. Nggak jelas memang orangnya. Iya, siap. Iya. Sabil Aceh sih bawa materi apa sih? Murtadin ya? Dia membenci api, dia nggak suka sama api, itu masalahnya. Karena terlalu lama dia memang Islam. Pernah justru pernah buka Komal katanya. Islam, maaf. Ya, dia memang Islam, cuman ya dia mau sesumbar di apa, nggak pernah gabung di Komal kita, dia seringan di Komal Oten. Udah banyak terkontaminasi pemikiran dia. Bahkan ada statement dia membenci ke arah kita api ini. Itu orang tolol itu kalau orang Islam bergabung Komal Oten Bang. Itulah apa misinya kita nggak tahu. Dia statement dia membenarkan, selalu ingin membenarkan cara-cara dia. Itu. Iya betul, dia sering di situ di Komal Effendi Aceh. Ya, silakan yang mau diskusi. Ajukan permintaan. Oh, di sana Gurunda sudah sahur ya. Sudah jam. Iya. Udah jam 4 ya. Udah kami kita di sini. Masih lama. Di sini baru jam 3. Di sini baru ngiris bawang. Itu Pendi Aceh memang dia ini Murtadin ya Bang. Iya betul, dia orang tuanya miskin itu. Bahkan dia anak satu-satunya itu. Meradang orang tuanya gara-gara dia. Anak satu-satunya itu, aku udah dapat informasinya, bahkan kampungnya itu di daerah Samalanga sana. Cuman dia sekarang nggak berdomisili di Aceh, dia entah di mana dia sekarang. Itu dibiayai sama Saifuddin itu. Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak tahan hidup miskin ya. Iya betul. Jual akidahnya, ya Allah. Itulah orang-orang yang memang ilmu tauhidnya nggak jelas, kekuatan ilmu tauhidnya nggak ada. Nah, ini kalau orang-orang ya memahami Islam itu hanya sebatas KTP doang, kayak gini lah yang terjadi. Iya, dia di pedalaman dia. Oh, Bang Daman, ya, Bang Daman. Iya, betul Bang Daman. Aku sama Bang Daman ini satu kabupaten. Kami dekat-dekatan nih Bang Daman. Bahkan pernah juga kita saling tegur sapa di Komal.
Cuman kopi darat belum ini. Sama Daman Al-Matiti. Ya. Ya. Nanti sering-sering Bang Daman ke Komal, kalau aku udah buka Komal Bang Daman ya. Siapa nih? Kau naiklah yang mau membenci aku nih, Laskar Rapi turun ya, apa katanya nih ya. Aduh, naik kau sini. Tunjukkan kau punya ilmu, kok kau suruh aku turun. Oke. Terima kasih. Di lunsit sabar sih. Unaman. Tak permen ya. Wah, ada saudara tampan kita juga baru gabung. Iya, Bang Stanley. Assalamualaikum Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahli Laskar Api Aceh nih kayaknya ehonya kegedean kayaknya. Iya. Aduh. Aku belum tahu aku main shortcut ini. Aduh, ada follower kita yang kasihkan shortcut, belikan shortcut. Aku nggak tahu memang. Jujur baru ini kita tahu shortcutnya nih. Iya. Ehonya. Ya, ini mau izin mau menyapa Ustadz saya Bang Alif, lama sekali tidak jumpa dengan beliau ini. Iya, silakan. Iya. Sehat-sehat Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Panggil nama aja lah, aku sebenarnya enggak. Siap-siap Bang Alif. Iya. Di mana posisi? Kendari. Di Kendari Pak Bang Alif. Lihat VT-nya lagi di ini LAI. Oh iya, waktu di Jakarta kemarin habis kunjungan jalan-jalan ke Gurunda Bang Handi. Kebetulan Bang Handi tinggalnya di Salemba. Besoknya saya sempatkan untuk jalan-jalan ke LAI. Jadi kunjungan ke sana sekalian baca-baca, ada kurang lebih 500 versi terjemahan Bible di perpustakaan gitu kan. Oh, jadi baru tahu ternyata 500, saya lupa tepatnya berapa, tapi ada 500 sekian versi untuk terjemahan Bible versi LAI yang ada disimpan di perpustakaan. Iya, terus sedikit membaca perbedaan terjemahan baru dengan TB2 dengan TB1 kayak gitu kan. Ada banyak perbedaan, bahkan ada beberapa diksi-diksi TB2 yang sudah mengembalikan Kurios ke Tuhan bukan Tuhan. Di TB2. Di TB2 ada beberapa diksi Kurios yang diterjemahkan menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Kembali ke Tuhan ya? Iya, ada beberapa tapi tidak semua. Ada juga yang masih menggunakan Tuhan, tetapi beberapa yang digunakan kata Tuhan. Itu di TB2. Kasihan kali ya, naik turun levelnya Tuhan. Makanya TB2 itu sama teman kayak pendeta Pak Henry Tan dan lain-lain itu tidak sepakat. Gak setuju. Iya. Waktu debat sama Kodondi menggunakan TB2 disuruh buang katanya karena sudah tidak sesuai dengan doktrin kan. Iya. Aduh, kasihan kali. Iya, Nggak jadi punya pijakan. Iya, jadi waktu naik ke atas itu sempat ditegur security waktu akhir-akhirnya gitu Pak Ustadz. Tahu kalau mualaf? Dia tahu kalau saya mualaf, cuman awal-awalnya biasa-biasa saja. Cuman terakhir di saat saya bikin VT terakhir kan saya mengucapkan salam tauhid dan meneriakkan Allahu Akbar lumayan kencang gitu kan akhirnya. Loh, ini ngapain di sini? Aduh. Nggak ada Tapi yang saya bilang mau kalau, diajak diskusi.
Di sana hanya ketemu dengan staff-staffnya, terus mereka tanya ini dari mana, saya bilang saya datang sebagai pribadi gitu kan, datang hanya ingin menambah literasi saja, jadi tidak punya kepentingan lain. Jadi murni hanya untuk datang kunjungan ke museum Alkitab kan, di sana ada museum Bible, dari Bible zamannya yang pertama masuk ya, Klinker dan lain-lain itu kan, jadi murni Masih hanya ada untuk Ka'bah kunjungan ya? saja. Iya masih ada. Pohon pisang ada nggak ya? Nah, ada ini Dulu kan ada saya lihat terjemahannya pakai jadi pohon pisang dulu. Iya di sana saya ada lihat ini juga, ada lihat mahkota duri, cuman nggak tahu apa punya Yesus atau bukan tuh, tapi gede banget itu. Wah berarti manusia zaman itu gede-gede kepalanya. ada itu mahkota duri di sana, dipajang di sana. Oh, iya. Pak Ustadz kemarin lumayan lama Siapa nggak tahu ada yang mau muncul di diajak Komal. diskusi. Lumayan lama kemarin Iya, tidak muncul di Komal, kemana aja itu Pak Ustadz? Ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, mempertahankan Ibu Pertiwi. Oh iya, siap. Entahlah ngomong apa saya juga ini. Intinya ada kepentingan dulu. Ya. Kalau sekarang sudah mudik ya?